teman-teman yang saya banggakan, Prof. Jul dan segenap keluarga, para bapak dan ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita sangat bersuka cita karena ada satu buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Prof. Jul, dan buku ini sungguh-sungguh menggugah hati dan pikiran kita semuanya. Kemarin saya dikontak oleh Prof. Jul untuk menyampaikan beberapa pikiran-pikiran dan komentar saya tentang buku Luahan Hati untuk Negeri Menghidupkan Kembali Nurani yang Mati. Setelah saya baca satu buku yang sangat menarik, dan buku itu kurang lebih 230 halaman, dan sangat menarik untuk dibaca, dan kita bisa larut dengan buku ini. Karena buku ini menurut saya wajar dan pantas untuk dapat diluncurkan. Karena beberapa kriteria dari buku yang bagus adalah mengungkapkan hal-hal yang baru, yang isinya menggugah pikiran dan hati kita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Temanya banyak yang menarik, bahkan judulnya memancing pikiran kita tentang luahan. Yang kata ini belum dikenal secara akrab di Indonesia, tetapi diambil oleh beliau dari kata yang sangat sering dipergunakan oleh masyarakat di Malaysia, karena Prof. Jul sering berkecimpung, bahkan PhD-nya selesai di Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian buku ini juga adalah buku yang sangat bagus, tulisannya bagus, dan kata-katanya juga menarik. Dan yang pasti penulisnya adalah top. Siapa yang tidak kenal Prof. Jul? Seorang yang ramah, murah senyum, dan gampang sekali untuk dihubungi. Komunikasinya sangat bagus. Para bapak dan ibu yang kami hormati, saya katakan buku ini holistik karena memuat persoalan-persoalan nurani, persoalan-persoalan kemanusiaan yang senantiasa kita alami pada kondisi yang sekarang. Termasuk juga beliau mengemukakan tentang persoalan-persoalan iman, persoalan kebangsaan, dan bagaimana kita untuk mencintai tanah air, dan berbagai hal yang lain, yang semuanya tergambar dengan sangat lugas, apakah itu aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, dan berbagai persoalan yang lain. Dengan demikian saya teringat dari pendapat dari seorang pakar, seorang ilmuwan Holton, yakni embedded economy, bahwa fungsi-fungsi sosial itu secara keseluruhan adalah fungsi-fungsi yang paling utama, dan justru persoalan ekonomi adalah salah satu aspek sosial yang juga harus digumuli. Di atas dasar itulah, maka yang paling utama sebenarnya adalah persoalan-persoalan kemanusiaan dan persoalan akhlak. Akhlak, menurut Jokowi, adalah modal utama untuk lompatan kemajuan suatu bangsa. Dan bahkan satu orang penyair daripada Mesir mengatakan bahwa akhlak itu adalah bagian dari kejayaan satu umat, sangat tergantung kepada akhlak. Persoalan akhlak ini yang selalu dikemukakan oleh Prof. Jul dalam buku itu, hampir secara keseluruhan itu tergantung kepada bagaimana moral dan akhlak manusia. Apalagi pada kondisi sekarang, buat bangsa kita itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena hampir 62,98% generasi Indonesia sekarang adalah generasi milenial, yang terbagi dari 33,75% itu milenial, dan hampir 29,23% itu adalah pasca milenial. Sehingga dengan demikian, masa kini dan masa mendatang sungguh sangat diperlukan pelajaran-pelajaran etika dan peningkatan-peningkatan moral dari setiap bangsa kita, khususnya para generasi muda kita masa mendatang.
Kita tidak lagi jarang mendengarkan kata-kata kasar di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bahkan sering sekali mendengarkan generasi muda kita juga berbicara tentang kata-kata yang sebenarnya tidak lagi berasal dari etika. Sayang sekali dalam buku itu Prof. Jul belum mencantumkan misalnya pepatah daripada masyarakat Mandailing Natal. Antara lain, Atundo Hanguluan, Teasdo Hamatean, misalnya. Atau Tubudo di bibir, Tubudo di hati-hati. Yang maksudnya adalah bahwa kalau kita berbicara dengan etika yang baik, maka etika itulah yang akan senantiasa bersama dengan kita. Kalau kita berbicara dengan manis di bibir kita, maka hendaknya hati kita juga menjadi manis. Nah, itu dia bahasa pepatah Mandailing Natal yang mudah-mudahan saya tidak salah. Bupati Mandailing Natal ada saya dengar di sini. Bahkan dalam pepatah Toba juga ada itu mengatakan bahwa litok aik di julu dikiron aik di jai. Yang artinya kalau ada terjadi sesuatu yang tidak baik di kalangan generasi muda, berarti siapa sih yang salah? Yang salah justru orang tua. Orang-orang yang lebih tua dari dia. Dia yang mengajari dia secara langsung maupun tidak langsung berkata dengan tidak baik. Prof. Jul juga sudah ambil S2-nya dari luar negeri, dari Amerika. Bahkan mungkin Prof. Jul bisa merasakan bagaimana sikap keramah tamahan justru masyarakat Eropa dan masyarakat Amerika misalnya dibanding dengan masyarakat kita sekarang. Karenanya kita harus kembali kepada akar kita yang dahulu yang disampaikan oleh para orang-orang tua kita dahulu, bahwa moral itu yang paling utama, akhlak itulah yang paling utama yang harus kita kembangkan untuk masa mendatang. Di sini saya lihat, maka buku ini sangat penting dan saya sangat bangga dengan Prof. Jul yang membahas secara keseluruhan tentang moral dan akhlak dan bagaimana kita dapat menyikapinya untuk masa-masa mendatang. Prof. Jul yang saya banggakan, yang saya kenal secara intens 2008 yang lalu, ketika kami bersama-sama dalam satu wadah yang berdiskusi tentang pembangunan Sumatera Utara. Selain daripada persoalan-persoalan akhlak yang dikemukakan oleh Prof. Jul, maka sangat penting memang trust. Trust adalah bagian yang sangat penting, karena tanpa trust maka negara kita ini akan bisa tidak dapat mencapai harapan dan tujuan pembangunan bangsa kita untuk masa-masa mendatang. Dalam trust memang sangat dibutuhkan komitmen kita, konsistensi kita, dan justru kejujuran. Andreas Haripa mengatakan ada 3 hal yang perlu dalam integritas, yakni kejujuran, kemudian komitmen, dan kemudian konsistensi. Dalam sisi lain, Prof. Jul mengatakan perlu sekali koordinasi, kerjasama, dan komunikasi. Istilah-istilah atau gambaran-gambaran ungkapan yang disebut oleh Pak Jul itu sungguh-sungguh sangat dibutuhkan untuk masa kita dan masa mendatang, agar dengan demikian pembangunan bangsa kita bisa lebih baik untuk masa mendatang. Para Ibu dan Bapak yang kami hormati, sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam setiap kesukaran. Sahabat disinggung dengan sangat lugas oleh Prof. Jul. Dan saya sampai sekarang selalu mengatakan Prof. Jul adalah sahabat saya. Tadi adik saya Siregar mengatakan ini tulangnya, benar. Dalam adat istiadat Batak, Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya mohon maaf agak sedikit panjang. Dalam adat istiadat Batak, bahwa Siregar dan Nenggolan itu bersumpah untuk tidak saling mengawin. Bahkan kalau ada acara-acara adat dari warga Siregar, Nenggolan itu harus dipanggil dan harus disebut namanya dan harus diberi jamban. Dan kalau Nenggolan mempunyai adat melaksanakan adat istiadat, maka Siregar itu harus diundang dan Siregar itu harus memperoleh jambar dalam adat itu. Kalau tidak, maka adat itu dianggap akan cacat. Dahulu kala Siregar dan Nenggolan bersumpah untuk tidak saling kawin karena Siregar katanya dulu tidak punya putri
Maka Nainggolan memberikan putrinya Burung Nainggolan kepada Siregar, dan itulah yang menjadi putrinya. Sehingga dengan demikian setiap Burung Siregar, Nainggolan menganggap bahwa itu adalah Burung Nainggolan. Sedangkan kalau Siregar menganggap Burung Nainggolan itu adalah Burung Siregar. Dan pada sisi lain, pernah satu ketika marga Siregar diselamatkan nyawanya oleh marga Nainggolan. Kenapa harus saya gambarkan itu? Yang saya gambarkan adalah betapa memang para leluhur kita telah mencanangkan kepada kita satu moral yang baik, satu konsistensi yang baik, dan satu janji yang harus dipenuhi secara terus-menerus. Kita telah berjanji dan berikrar Indonesia NKRI harga mati. Itu harus terus kita wujudkan agar dengan demikian falsafah bangsa kita Pancasila itu menjadi pandangan hidup kita dalam kehidupan masa ini dan masa-masa mendatang. Para bapak dan ibu yang kami hormati, menarik keranamu yang disampaikan oleh Prof. Jul. Itu juga diambil dari bahasa Malaysia. Keranamu kekasihku. Itu adalah satu judul nyanyi dari Illa Sabri yang sangat populer di Malaysia. Keranamu Malaysia. Itu satu ungkapan yang selalu digaungkan di Malaysia. Keranamu Indonesia. Indonesia tanah airku. Indonesia yang tercinta. Untukmu Indonesiaku. Sangat menarik itu, dan terima kasih Prof. Jul karena menggambarkan itu secara lugas dan secara jelas dalam buku yang Bapak tuliskan. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, membaca juga menjadi bagian yang sangat penting. Kalau saya berpendapat Prof. Jul, minat baca bangsa Indonesia cukup tinggi. Tetapi yang justru menjadi satu persoalan adalah daya baca. Minat baca kita sekarang buat WA, FB, itu sangat luar biasa. Minat baca kita juga untuk buku-buku juga relatif cukup bagus. Tetapi daya baca kita, kemampuan baca kita untuk membaca secara tuntas dan secara lugas, secara tuntas dan habis, justru di situ persoalannya. Sehingga bagaimana kita ke masa depan dapat mendorong anak-anak kita untuk dapat meningkatkan daya bacanya. Sehingga dengan demikian daya baca itu bisa dia pertahankan, dia kembangkan, sehingga dia dapat membaca buku 1 jam, 2 jam, 3 jam, sebagaimana dia membaca satu buku novel yang menarik, yang bisa 300 halaman bisa kita baca dalam tempo 3 jam, 4 jam. Bagaimana bisa kita dapat mengendorse para anak-anak kita, para generasi muda kita, untuk dapat meningkatkan daya bacanya, sehingga membaca buku-buku ilmiah bisa dapat dia baca secara tuntas. Bagaimana kita membaca buku Luahan Hati ini, yang dalam tempo 1 malam bisa kita baca. Karena apa? Karena dia menarik. Dia ada humornya, dan kemudian dia juga menggugah pikiran dan perasaan kita. Terima kasih para ibu dan bapak yang kami hormati, Prof. Jul yang baik. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita petik dari buku itu, sehingga pesan kita, buku itu hendaknya bisa disebarkan di kalangan generasi muda, khususnya kalangan kaum milenial khususnya, dan kemudian dapat dibaca oleh para pendidik, sehingga para pendidik dapat menyampaikannya kepada para anak didik di tengah-tengah bangsa. Teman saya, adik saya, Dahlan Nasution, saya pikir buku ini perlu dimasyarakatkan di kecamatan dan di Kabupaten Mandailing, Natal. Pesan kita juga kepada Pak Gubernur, harapan kita juga kepada Pak Gubernur, demikian halnya. Sehingga dengan demikian, generasi muda kita dapat memahami betapa penting sekali kecintaan terhadap bangsa, kemudian peningkatan etika, moral, dan kemudian peningkatan kemanusiaan. Prof. Jul yang saya banggakan, beres saya karena istrinya Burung Siregar, atau menantu saya, seorang sarjana statistika. Saya teringat Prof. Jul akan 2 orang tokoh statistik dunia, yakni Profesor John Sinclair, yang ternyata juga sangat berminat terhadap pertanian.
bagaimana Prof. Jul berminat tentang masalah-masalah sosial budaya, dan Sinclair sangat berminat terhadap masalah-masalah pertanian. Demikian hanya satu tokoh statistik dunia, Carl Pearson, yang sangat berminat terhadap masalah-masalah sosial budaya, masalah biologi, dan masalah-masalah kehidupan kemanusiaan. Saya pikir Prof. Jul adalah rintisan dari dua profesor yang sangat luar biasa, tokoh statistik dunia yang sangat luar biasa. Dan Prof. Jul hendaknya senantiasa dapat menggumuli terus persoalan-persoalan kemasyarakatan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Terima kasih, selamat Prof. Jul, dan semoga tetap sehat. Kita semuanya tetap terhindar dari pandemi virus corona yang sangat mengkhawatirkan kita saat ini. Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahobu, ahoy.